Cerita dimulai dengan memperlihatkan Chris, seorang mantan atlet tenis profesional yang kini menjalani karir sebagai pelatih klub tenis profesional di London. Meskipun hidupnya terbilang biasa-biasa saja, Chris memiliki semangat yang tinggi dan ia harus berusaha keras untuk mencapai apa yang diinginkannya. Suatu hari dalam perjalanan pekerjaannya, Chris bertemu dengan Tom, seorang pria kaya dengan ketertarikan yang sama terhadap pertunjukan opera. Keduanya cepat akrab dan Tom mengundang Chris untuk menonton opera bersama keluarganya yang ternyata merupakan keluarga kaya raya. Hubungan Chris dan Tom semakin erat dan ia sering diundang ke kediaman keluarga Tom, baik untuk bermain tenis atau menghadiri acara keluarga. Di sana, Chris mulai menjalin hubungan dekat dengan adik Tom, seorang gadis cantik bernama Chloe. Namun segalanya berubah ketika Chris dalam sebuah pesta di kediaman Tom bertemu dengan Nola, seorang wanita cantik yang langsung menarik perhatian Chris. Meskipun terpesona oleh pesona Nola, Chris mengetahui bahwa Nola adalah tunangan Tom. Nola, seorang wanita Amerika dengan impian menjadi aktris, telah mengikuti puluhan audisi, namun sampai saat ini belum juga berhasil. Namun ibu Tom tidak merestui hubungan mereka karena ketidaksetujuannya terhadap Nola yang berasal dari Amerika dan karir akting yang belum jelas. Di sisi lain, Chloe yang sudah lama menyukai Chris merasa sangat senang karena Chris meresponnya dengan baik. Bahkan orang tua Chloe juga sangat menyukai Chris. Dengan dukungan Chloe, Chris mendapatkan kesempatan untuk bekerja di perusahaan milik ayah Chloe. Dari sini, kehidupan dan status sosial Chris melesat dengan cepat. Ia mendapatkan posisi tinggi dalam perusahaan tersebut, namun tanpa disadari, hubungannya dengan Chloe membuatnya terlupa akan asal-usulnya. Semua yang diinginkannya sekarang dapat dicapainya dengan mudah, tetapi Chris merasa tidak pernah puas. Meskipun menjalani hubungan yang harmonis dengan Chloe, Chris tetap penasaran dengan Nola. Ia bahkan bersedia menjadi tempat bersandar bagi Nola saat wanita itu membutuhkan dukungan emosional dalam mengatasi kegagalan karirnya. Suatu hari, ibu Tom mengungkapkan kekecewaannya pada Nola terkait kegagalan karirnya. Nola merasa sakit hati mendengar hal itu dan meninggalkan rumah Tom. Chris yang melihat Nola berjalan sendirian di tengah guyuran hujan, dengan cepat ia mengikutinya. Tanpa ragu, Chris langsung mengajak Nola bermain futsal di tengah guyuran hujan. Sejak saat itu, Chris semakin gencar mendekati Nola. Meskipun Nola merasa bahwa kegiatan bermain futsal bersamanya adalah sebuah kesalahan yang tidak boleh diulangi, terutama karena mereka sudah memiliki pasangan masing-masing. Namun Chris tidak berhenti dalam usahanya mendekati Nola. Singkat cerita, Chris dan Nola melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Namun kebahagiaan mereka tidak datang begitu saja setelah menikah. Sebaliknya, muncul masalah baru ketika Chloe menuntut Chris agar segera mereka memiliki momongan. Chris meskipun telah mencoba berkali-kali belum juga berhasil memenuhi harapan Chloe dan tekanan ini membuatnya kehilangan mood. Suatu hari, Tom menceritakan bahwa ia sudah putus dengan Nola dan mencoba membuka hatinya untuk wanita lain. Chris mendengar hal ini merasa senang. Ia mencoba menemui Nola, namun sayangnya Nola sudah pergi dan tidak bisa dihubungi. Hingga suatu hari, Chloe meminta Chris menemaninya ke sebuah pameran di museum. Tanpa sengaja, Chris melihat Nola di sana dan langsung menghampirinya. Namun, kehadiran Chloe membatalkan rencana Chris dan sebelum berpisah, Chris meminta nomor handphone Nola. Setelah pulang dari museum, Chris tanpa menunggu lama langsung mendatangi apartemen Nola. Di sana, mereka seringkali bermain futsal bersama, mencuri-curi waktu di tengah kesibukan Chris, baik saat bekerja maupun dalam acara keluarga. Kejutan muncul ketika Nola yang semakin nyaman dengan Chris mulai menunjukkan sikap posesif. Ia mengungkapkan rasa cemburu pada Chloe yang merupakan istri sah dari Chris. Namun dalam situasi tersebut, Chris menyatakan bahwa mungkin ia akan meninggalkan Chloe demi Nola. Perkataan tersebut membuat Nola sangat senang. Sebagai bentuk terima kasih, Nola mengajak Chris kembali bermain futsal, menciptakan momen kebersamaan di antara mereka. Suatu hari, Chris yang sedang berkumpul dengan keluarga besar mendapat telepon dari Nola yang memintanya segera datang.
Meski Chris menolak karena tengah ada acara keluarga, Nola dengan nekat menelpon langsung ke rumah keluarga Chloe. Chris marah pada Nola, namun amarahnya seketika padam saat Nola memberitahu bahwa dirinya sedang hamil. Kabar ini mengguncang Chris dan ia segera pergi menemui Nola. Chris meminta Nola untuk menghilangkan kehamilannya, namun Nola menolak dan menuntut Chris memenuhi janjinya untuk meninggalkan Chloe dan segera menikahinya. Chris terjebak dalam situasi sulit antara kewajiban pernikahan dan hubungannya dengan Nola, dihadapkan pada pilihan yang sulit mengguncang fondasi hidupnya. Keesokan harinya, Chris berencana untuk mengungkapkan kebenaran pada Nola, namun setelah dipertimbangkan dengan matang, ia mengurungkan niatnya. Gerak-gerik mencurigakan Chris membuat Chloe bertanya apakah Chris dekat dengan seorang wanita. Chris dengan tegas menyangkalnya, membuat Chloe merasa lega. Chris kembali bertemu dengan Nola dan mengatakan bahwa ia masih belum bisa jujur pada Chloe. Ia meminta Nola untuk bersabar dan memberinya waktu selama 3 minggu, mengingat akan ada acara liburan keluarga. Namun, Nola tidak terima dengan keputusan tersebut. Di tempat lain, Chloe memberitahu Chris bahwa liburnya dibatalkan karena anggota keluarganya sakit, namun Chris tetap berpura-pura bahwa ia sedang liburan ke luar negeri. Namun, beberapa hari kemudian, Nola tanpa sengaja melihat Chris. Esok harinya, Chris pulang dari tempat kerja. Nola marah dan menghadangnya. Chris yang panik membawa Nola pulang, namun Nola masih marah. Akhirnya, Nola mengatakan pada Chris bahwa jika ia tidak memberitahu istrinya, maka Nola sendiri yang akan membongkar semuanya. Malam itu, Chris sulit tidur, terus memikirkan dilema yang menghantuinya. Keesokan paginya, Chris pergi ke basement rumah mertuanya dan mengambil senapan yang kemudian ia simpan di dalam tas tenisnya. Ia mengajak Chloe untuk menonton pertunjukan opera yang mereka suka pada malam berikutnya. Esok harinya, Chris menelpon Nola dengan kabar gembira dan meminta Nola untuk bertemu di apartemennya setelah pulang kerja. Dengan membawa tas yang berisikan senapan dan menggunakan sarung tangan, Chris pergi ke apartemen Nola. Di sana ia bertemu dengan tetangga Nola yang mengenalnya sebagai teman Nola. Chris berpura-pura ingin mengecek saluran TV yang sedang gangguan di apartemennya. Setelah diberi izin masuk, Chris menyingkirkan tetangga tersebut dan memasukkan barang-barang ke dalam tas tenisnya serta mengacak-ngacak barang yang ada di sana. Sementara itu, Nola dalam perjalanan pulang menuju apartemennya, sedangkan Chloe tengah dalam perjalanan menuju gedung opera. Melihat Nola tiba di gedung apartemennya, Chris bersembunyi di belakang lift. Ketika Nola membuka pintu apartemennya, Chris tanpa ragu langsung menyingkirkannya. Setelah menyelesaikan aksinya, Chris dengan panik lari ke gedung opera dan berpura-pura menikmati pertunjukan tersebut. Keesokan harinya, polisi sudah berada di apartemen untuk menyelidiki tempat kejadian perkara. Hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa tetangga Nola tewas akibat pencurian, sementara Nola tewas karena menjadi saksi kejadian. Keluarga Chloe terkejut mendengar berita tersebut dan Chris berperilaku seolah-olah tidak mengetahui apa-apa. Esoknya Chris mengembalikan senapan yang sebelumnya telah digunakannya. Setelah itu, ia memberitahu mertuanya tentang kabar gembira bahwa Chloe telah hamil. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama karena beberapa hari kemudian, Chris mendadak dihubungi oleh pihak kepolisian dan diminta laporannya di kantor polisi. Di jalan menuju kantor polisi, Chris berhenti di pinggir sungai dan melemparkan semua perhiasan yang telah ia ambil. Tiba di kantor polisi, Chris langsung ditanyai mengenai hubungannya dengan Nola. Awalnya Chris mengaku kurang akrab dengan Nola dan sudah lama tidak bertemu dengannya. Namun raut wajah Chris berubah ketika detektif menyodorkan buku harian Nola yang berisi semua detail hubungan mereka. Nola menuliskan secara lengkap dan detail di buku harian tersebut. Meskipun terpojok, Chris akhirnya mengakui hubungannya dengan Nola sambil memohon agar para detektif merahasiakan semua ini. Setelah selesai diinterogasi, Chris diperbolehkan untuk pulang. Detektif Don merasa bahwa Chris terlalu polos untuk melakukan aksi tersebut. Namun detektif Banner masih merasa curiga dan ingin terus menyelidiki kasus ini. Malamnya detektif Banner terbangun dari tidurnya karena mimpinya mengindikasikan bahwa Chris adalah pelaku dalam kematian Nola dan tetangganya. Esoknya detektif Banner langsung menjelaskan teorinya secara runtut kepada detektif Don.
Meskipun teorinya tampak benar, Detektif Don memberitahu bahwa kasus tersebut sudah ditutup oleh kepolisian. Mereka baru saja menemukan seorang pencuri yang sudah tewas di daerah tersebut dan di kantongnya ditemukan cincin dengan nama pemiliknya. Detektif Banner pun akhirnya harus merelakan kasus tersebut ditutup meskipun ia masih merasa curiga. Dan film pun selesai.